Berjumpa lagi semuanya wahai anak Bude Yanti yang sedang berliburan. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Zhu Qi dan Zhu Yao yang pada saat ini benar-benar terkejut. Baik orang-orang dari Taixu ataupun Zhu Qi pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa memukul ratusan orang dari Taixu. Melihat orang-orang Taixu ini didorong mundur, Zhu Yao juga pada akhirnya menggeretakkan gigi. Tetapi meskipun begitu dirinya pada saat ini masih relatif tenang karena korban seperti itu masih bisa diterima olehnya. Sementara itu di sisi lain pada saat berikutnya mata Xiao Yan pada saat ini langsung tertuju pada Zhu Yao. Di antara 10.000 orang Xiao Yan pada saat ini benar-benar langsung menatap ke arah Zhu Yao. Sesungguhnya tidak mudah untuk membedakan pemimpin mereka di antara 10.000 orang ini. Mereka semua mengenakan Void God Armor yang benar-benar terlihat mirip, tetapi tampaknya menjadi pemimpin dari Taixu adalah sesuatu hal yang membanggakan. Dapat dilihat bahwa beberapa orang tidak mengenakan pelindung wajah hingga saat ini. Hanya ada beberapa di antara mereka seperti Xing Hui, Zhu Yao dan beberapa orang lainnya yang pada saat ini tidak memiliki penutup wajah. Tentu saja hal ini juga mungkin bukan sebuah kesombongan. Jika seseorang memakai topeng atau pelindung wajah ketika berperang, mungkin dirinya tidak akan merasakan efeknya untuk waktu singkat, tetapi dalam pertempuran jangka waktu panjang tentu saja hal tersebut benar-benar akan mengganggu dalam pertempuran. Mata Xiao Yan pada saat ini bertabrakan dengan Zhu Yao di seberang kehampaan. Zhu Yao juga sedikit terkejut dan dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan melihatnya secara langsung. Zhu Yao juga melihat Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mulai berbicara ke arah orang-orang dari Taixu. Xiao Yan berkata apakah mereka tidak memiliki orang kuat dari Taixu yang bisa memukul Xiao Yan? Suara Xiao Yan ini dipenuhi dengan energi yang menggelegar hingga pada akhirnya sampai ke semua orang Taixu. Ketika ribuan orang Taixu mendengar hal ini beberapa di antara mereka tentu saja tidak bisa duduk diam. Mereka tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Segera 10.000 orang mencondongkan tubuh mereka sedikit ke depan. Tampaknya selama Zhu Yao memberi perintah mereka akan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Salah seorang di belakang Zhu Yao juga pada saat ini tampaknya tidak lagi mampu menahan hinaan dari perkataan Xiao Yan. Sosok yang berteriak dengan marah ketika bertanya dari mana datangnya keberanian orang ini. Mengapa pada saat-saat ini Komandan Zhu Yao tidak membiarkan semua pasukan untuk menghancurkan orang tersebut? Zhu Yao pada saat ini hanya menyipitkan sedikit matanya dan masih tetap terdiam. Zhu Yao berpikir bahwa menurutnya ini adalah jebakan yang dirancang oleh Xiao Yan untuk sengaja memancing mereka bertindak. Ketika memikirkan hal ini mata Zhu Yao juga pada saat ini tiba-tiba terbelalak. Matanya langsung tertuju pada permaisuri yang berada di belakang Xiao Yan. Zhu Yao pada saat ini tidak terburu-buru dan masih tersenyum sebelum akhirnya menghela nafas. Zhu Yao pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah mereka tahu bahwa orang-orang Taixu sedang mengulur waktu. Xiao Yan pada saat ini mengangkat bahu mendengar apa yang dikatakan oleh Zhu Yao. Xiao Yan lanjut berkata bahwa jika mereka pada saat ini mengulur waktu, hal tersebut benar-benar tidak terlalu berpengaruh kepada mereka. Selain itu terlalu membosankan untuk menunggu seperti ini di dalam pertempuran. Jika mereka tidak ingin mengambil tindakan maka Xiao Yan pada saat ini akan memulainya. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada akhir tanpa banyak bacot lagi segera melesat bersama dengan Jiu Ying. Sementara itu Jiu Ying pada saat ini mengirimkan suara melalui transmisi kepada Xiao Yan. Jiu Ying bertanya apakah Xiao Yan berniat membiarkan mereka bertarung berhadapan dengan puluhan ribu orang ini. Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan bertanya apakah Jiu Ying takut. Jiu Ying pada saat ini menggertakkan gigi dan lanjut berkata bahwa sejujurnya dirinya tidak takut. Hanya saja lawan yang mereka hadapi ini adalah sekitar 10.000 orang. Kekuatan yang terlemah di antara mereka juga setidaknya berada di langkah kedua keabadian.
Dengan begitu maka hal ini akan sangat merepotkan dan akan memakan banyak waktu. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan segera lanjut berkata bahwa Jiu Ying benar-benar takut. Jiu Ying pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Pada saat yang sama binatang iblis juga pada saat ini segera bergegas bersama dengan naga bersisik darah. Sue Kun juga pada saat ini tidak ketinggalan segera bergegas berhadapan dengan banyak sosok dari Taiksu. Di dalam kehampaan pada saat ini terlihat ada satu orang dengan 4 binatang buas yang sangat besar. Pertempuran sengit pada saat ini segera terjadi dengan Xiao Yan yang melawan ribuan orang Taiksu. Sosok besar Sue Kun juga berputar-putar dengan ganas di kehampaan dan ribuan orang dari Taiksu tampak seperti semut di hadapannya. Sue Kun pada saat ini membuka mulutnya yang besar dan saat berikutnya kekuatan hisap yang sangat besar segera datang seolah-olah Sue Kun benar-benar tampak seperti lubang hitam. Ribuan sosok termasuk Xiao Yan dan Jiu Ying serta yang lainnya semuanya pada saat ini ditelan oleh Sue Kun. Hanya ada suara teredam yang terdengar sementara Sue Kun tiba-tiba menutup mulutnya yang besar. Terlihat ada beberapa cahaya yang berkelip-kelip di dalam tubuh besar dari Sue Kun. Hal ini menunjukkan bahwa pertempuran tidak berakhir hanya karena Sue Kun menelan mereka. Namun meskipun begitu pada saat ini benar-benar tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam tubuh Sue Kun. Zhu Yao di kejauhan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan segera berteriak ketika memberikan perintah. Zhu Yao berkata bahwa Sue Kun ini hanyalah garis keturunan cabang dari Dewa Taiksu. Dengan begitu maka mereka pada saat ini bisa menekannya. Begitu perkataannya terdengar 6 Dewa Taiksu yang tersisa di belakangnya pada saat ini memancarkan tekanan garis keturunan yang kuat. Garis keturunan ini langsung menyerang Sue Kun. Sue Kun seketika langsung merasa seolah-olah dirinya telah terluka parah. Saat berikutnya Sue Kun mengeluarkan suara gemuruh dan Sue Kun terlihat memuntahkan banyak sosok dari mulutnya. Sosok-sosok ini terdiri dari sisa tulang dan banyak sosok yang terlapisi oleh cairan perut Sue Kun. Tentu saja bersama dengan muntahan yang tidak diketahui ini ada ribuan orang dari Taiksu, Xiao Yan, Jiu Ying dan yang lainnya juga termasuk dalam muntahan cairan perut Sue Kun. Cairan lengket tersebut benar-benar sangat korosif membuat armor dari ribuan orang Taiksu bersinar dengan asap putih. Jelas sekali bahwa cairan perut Sue Kun ini sangat korosif hingga pada akhirnya menghancurkan Void God Armor. Sementara itu Jiu Ying, naga sisik darah dan binatang iblis pada saat ini sama-sama mengutuk di dalam hati masing-masing. Meskipun kekuatan fisik mereka sangat kuat dan hal ini tidak akan menimbulkan terlalu banyak kerusakan tetapi hal ini sungguh sangat menjijikan. Adapun Xiao Yan setelah memasuki perut Sue Kun api di tubuh Xiao Yan tidak pernah padam. Dengan begitu maka Xiao Yan tidak terkontaminasi oleh cairan lambung dari Sue Kun. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum pahit pada Sue Kun dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa senior Sue Kun telah melakukan pekerjaannya dengan baik namun Xiao Yan berharap di masa depan senior Sue Kun tidak melakukan hal ini lagi kepadanya. Sue Kun pada saat ini hanya bisa merintih menyatakan bahwa dirinya pada saat ini merasakan sangat menyedihkan. Pada akhirnya pertempuran juga kembali dimulai dengan Xiao Yan dan yang lainnya yang kembali berhadapan dengan orang-orang Taiksu. Mereka semua bukanlah anggota dari tim Fearless dan mereka tidak tahu cara bertarung sebagai tim atau bekerja sama satu sama lain. Pada saat ini dalam menghadapi musuh yang besar mereka semua menggunakan keterampilan bertarung mereka masing-masing. Terlebih lagi serangan orang-orang Taiksu juga sangat cepat. 3 monster yang berada di pihak Xiao Yan pada saat ini semuanya dikepung oleh ratusan sosok. Xiao Yan juga pada saat ini dikelilingi oleh banyak sosok dan Xiao Yan bersiap kembali melakukan pertempuran. Pertempuran benar-benar berlangsung dengan sangat intens. Banyak orang-orang dari Taiksu yang pada saat ini menggunakan rantai untuk mengekang 3 monster di pihak Xiao Yan.
Dengan kekuatan keabadian yang mereka miliki pada saat ini, tiga monster di pihak Xiao Yan benar-benar kewalahan. Di kejauhan pada saat ini Zhu Yao juga masih belum mengambil tindakan secara pribadi, sebagai pemimpin dari kelompok ini kecuali situasinya dalam bahaya, pemimpin umumnya tidak akan dapat mengambil tindakan dengan mudah. Sosoknya pada saat ini dengan tegas hanya memerintahkan semua orang untuk menghancurkan kelompok Xiao Yan. Melihat kelompok Xiao Yan yang dalam posisi kurang menguntungkan, ribuan kelompok Taiksu pada saat ini menjadi semakin bersemangat. Mereka tampaknya benar-benar ingin membalas semua kesombongan yang baru saja dimiliki oleh Xiao Yan. Jiu Ying pada saat ini benar-benar ditahan dengan banyak rantai hitam yang dililitkan di sekejur tubuhnya. Monster-monster yang lain juga pada saat ini benar-benar menerima hal yang sama dan mereka kesulitan untuk bergerak. Jumlah dari rantai besi bertambah dan rantai besi ini juga benar-benar mengandung kekuatan keabadian. Ketika semua kekuatan bersatu, kekuatannya telah terbukti dengan sendirinya. Sementara itu di sisi lain Permaisuri pada saat ini terlihat memandang Gara Zuci. Meskipun Permaisuri tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Zuci, Zuci pada saat ini langsung mengerti. Zuci segera berteriak kepada para jenderal Istana Dewa Pemburu untuk segera mengikuti perintah. Mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan kelompok Taiksu ini. Pada saat ini kekuatan sinar dari dua Dewa Taiksu yang menekan orang-orang dari Istana Dewa Pemburu bertahap melemah. Dengan penggabungan kekuatan dari formasi, pada akhirnya perlawanan segera terjadi dan ledakan kembali terdengar. Sementara itu di sisi lain Permaisuri pada saat ini masih memandang ke arah Zuci. Zuci pada saat ini tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Permaisuri dan sosoknya pada saat ini segera menakupkan tangannya. Sementara itu Permaisuri pada akhirnya segera berbicara kepada Zuci bahwa itu hanyalah dua buah klon, karena Zuci pada saat ini tidak memiliki nyali untuk datang. Jika dirinya ingin melindungi bawahannya maka dirinya harus melakukannya sendiri. Zuci pun tersenyum pahit dan pada saat ini hanya bisa mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri. Zuci menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Permaisuri. Jika saja pada saat sebelumnya Permaisuri tidak mengambil kendali formasi perubah awan Cirrus, Zuci khawatir ratusan ribu orang Istana Dewa Pemburu benar-benar akan binasa. Pada akhirnya dirinya kembali menangkupkan tangannya dan pada saat ini dua klon Zuci segera melesat. Mata dari klon Zuci pada saat ini selalu memperhatikan Xiao Yan karena klon Yonghe milik Zuci telah diambil oleh Xiao Yan. Namun meskipun begitu Zuci juga masih belum melihat bahwa klon tersebut digunakan oleh Xiao Yan. Zuci segera mengesampingkan permasalahan ini karena Zuci menyadari ada hal yang lain yang lebih penting. Zuci harus memikirkan terlebih dahulu bagaimana cara mereka untuk menghancurkan Istana Dewa Pemburu. Sementara itu di sisi lain setelah formasi menghancurkan lesatan sinar cahaya dari Dewa Taiksu, pengekangan juga tentu saja berkurang dan orang-orang kuat dari Istana Dewa Pemburu pada saat ini segera bergegas merangsak masuk ke dalam pertempuran. Meskipun Istana Dewa Pemburu memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah jika dibandingkan dengan Taiksu, Taiksu memiliki orang yang jauh lebih sedikit dan kekuatannya lebih kuat. Namun meskipun Taiksu kuat dengan Void God Armor tetapi kelemahannya juga bisa terlihat dengan jelas. Setelah kekuatan keabadian yang tersimpan dalam kristal merah abis maka kekuatan mereka benar-benar berkurang. Pertarungan antara Xiao Yan dan Xing Hui sebelumnya juga telah diperhatikan oleh hampir semua orang yang hadir. Mereka melihat bagaimana Xiao Yan bisa mengalahkan Xing Hui. Dengan begitu mereka mengerti bahwa hal terpenting dalam mengarahkan orang Taiksu bukan terletak dari kekuatan. Mereka hanya perlu bersikap konfrontatif dan menguras energi milik musuh. Setelah taktik ini diperjelas pertempuran pada akhirnya kembali memiliki arah. Terlihat bahwa semua orang kuat dari Istana Dewa Pemburu yang bergabung dalam medan perang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan rasa percaya diri.
Mereka semua terlihat berusaha bertahan semaksimal mungkin menahan gempuran dari orang-orang Taiksu. Pada akhirnya meskipun Void God Armor dari orang-orang Taiksu ini sangat kuat, tetapi ketika ratusan ribu pasukan datang untuk bertempur, tampaknya mereka semua benar-benar dihancurkan oleh orang-orang Istana Dewa Pemburu. Jeritan pada saat ini mulai banyak terdengar di sekitar dan tentu saja meskipun begitu Istana Dewa Pemburu juga harus membayar mahal, masih ada banyak korban yang pada saat ini berjatuhan di pihak dari Istana Dewa Pemburu. Kedua belah pihak pada saat ini terus bertempur dengan sangat intens dan jumlah korban di antara kedua belah pihak terus meningkat. Melihat situasi yang seketika berbalik di kejauhan, mata Zhu Yao pada saat ini terlihat muram. Jelas sekali bahwa tampaknya tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari pertempuran dan menunda pertempuran saat ini. Zhu Yao pun menggertakkan gigi dan pada saat ini segera mengangkat tangannya. Selanjutnya Zhu Yao melambai dan cahaya dingin segera menyala di tangannya. Pedang cahaya dingin pada saat ini muncul bersamaan dengan Zhu Yao yang pada saat ini berteriak. Zhu Yao memerintahkan agar para jenderal Taiksu mematuhi perintah. Mereka harus berusaha sekuat tenaga dan apapun konsekuensinya mereka harus menghabisi sampah-sampah ini. Begitu Zhu Yao selesai berbicara, lebih banyak orang kuat Taiksu yang pada saat ini segera melesat. Zhu Yao juga pada saat ini tampaknya tidak berniat untuk tinggal di belakang dan menonton pertempuran. Zhu Yao pada saat ini melesat terjun ke dalam pertempuran dan kedua belah pihak pada saat ini benar-benar kembali memulai perang yang sangat brutal. Kedua belah pihak pada akhirnya terjerat dalam jalan buntu. Orang-orang dari Istana Dewa Pemburu pada saat ini berusaha sekuat tenaga untuk mengkonsumsi energi orang-orang Taiksu. Namun begitu mereka merasakan ada hasil yang mereka capai pada saat ini, tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. 6 Dewa Taiksu pada saat ini seketika membuka mulutnya yang besar. Aliran cahaya segera keluar dari mulutnya sebelum akhirnya menyapu medan perang. Cahaya-cahaya ini pada akhirnya jatuh secara akurat ke masing-masing keabadian dari Taiksu. Pada saat yang sama kristal merah dari prajurit Taiksu yang akan kehabisan daya pada saat ini kembali terisi penuh. Melihat pemandangan ini, pupil mata Zhu Qi juga tiba-tiba langsung menyusut. Zhu Qi tanpa bergumam bahwa energi mereka benar-benar bisa diisi ulang. Para prajurit Taiksu yang kekuatan tempurnya telah menurun pada saat ini sekali lagi memperoleh kekuatan keabadian yang melimpah. Segera hal itu menyebabkan perubahan besar dalam situasi pertempuran. Setidaknya jika seseorang ingin menghabisi salah satu orang dari Taiksu, maka mereka benar-benar tidak akan bisa melakukannya. Jika hal ini juga terus berlanjut, maka di masa depan akan lebih banyak prajurit dari Istana Dewa Pemburu yang akan mati. Jika kebuntuan terus berlanjut dan situasi terus-menerus seperti ini, maka Istana Dewa Pemburu pada akhirnya benar-benar akan dilenyapkan. Memikirkan hal ini, klon Zhu Qi yang tidak jauh dari Xiao Yan pada akhirnya segera berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa mereka harus menemukan cara untuk membuang perbekalan orang-orang Taiksu. Jika tidak, maka mereka pada saat ini tidak akan bisa mengalahkan orang-orang ini. Xiao Yan pun menoleh menatap ke arah klon Zhu Qi yang matanya dipenuhi dengan perasaan permohonan. Meskipun Xiao Yan dan Zhu Qi memiliki hubungan yang belum diketahui, saat ini tampaknya Zhu Qi tidak memikirkan takdir antara mereka berdua. Zhu Qi hanya ingin melindungi setiap makhluk hidup di Istana Dewa Pemburu semaksimal mungkin. Dirinya tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi Dewa Taiksu di hadapannya. Dirinya tidak tahu harus bagaimana mengatasinya dan melihat operasi aneh yang dilakukan oleh Xiao Yan sebelumnya. Zhu Qi pada saat ini menaruh harapan kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan berpikir bahwa Zhu Qi pada saat ini rela bertarung berdampingan dengan Xiao Yan. Meskipun hal ini lebih karena Zhu Qi tidak berdaya, pada akhirnya musuh dari Xiao Yan telah menjadi temannya. Membantu Istana Dewa Pemburu saat ini juga dapat dikatakan akan membantu Xiao Yan sendiri.
Xiao Yan pada akhirnya segera memandang ke arah Dewa Taiksu dengan mulut besar di ujung kejauhanan. Xiao Yan lanjut perlahan mengangkat lengannya ke belakang dan berniat untuk menggunakan kekuatan dari pagoda pemurnian. Namun tepat ketika Xiao Yan hendak menggunakan teknik seperti sebelumnya, perasaan krisis tiba-tiba datang dari sisi Xiao Yan. Xiao Yan segera menarik lengannya dan tiba-tiba mengangkat pedang berat misterius sebelum akhirnya mengubah arah untuk memblokir serangan. Suara dentang pada akhirnya segera terjadi dan hampir pada saat yang bersamaan dengan Xiao Yan mengangkat pedang berat misterius, cahaya dingin pada saat ini benar-benar menerpa pedang berat misterius milik Xiao Yan. Dengan suara tumbukan yang terjadi percikan api pada saat ini segera berterbangan kemana-mana. Lengan Xiao Yan juga segera mengerahkan kekuatan secara instan untuk memblokir serangan ini. Xiao Yan pun seketika sedikit mundur dan barulah pada saat ini Xiao Yan melihat sosok yang menyerangnya. Tidak jauh dari Xiao Yan ada sosok yang berdiri dengan mengesankan memegang pedang panjang yang bersinar. Cahaya dingin menyinari pedang tersebut dan sekilas seseorang bisa tahu bahwa itu adalah senjata yang bagus. Xiao Yan pun segera menyipitkan matanya dan mulai berbicara perlahanan bertanya sepertinya dirinya adalah pemimpin dari orang-orang Taiksu. Meskipun sosok di hadapan Xiao Yan pada saat ini telah mengenakan pelindung kepala, tetapi Xiao Yan secara garis besar bisa mengetahui bahwa ini adalah Zhu Yao. Sementara itu di sisi lain Zhu Yao yang berada di bawah Void God Armor pada saat ini tidak menyembunyikan identitasnya. Sosoknya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa senjata Xiao Yan terlihat menarik. Senjata itu benar-benar bisa menghadapi pedang dingin miliknya pada saat benturan. Bahkan setelah benturan pedang milik Xiao Yan sama sekali tidak memiliki sedikit pun goresan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Zhu Yao. Selanjutnya Xiao Yan segera berkata bahwa jika Zhu Yao memang menyukai pedang milik Xiao Yan maka Xiao Yan akan memberikannya. Melihat Xiao Yan yang berbicara sambil tersenyum, Zhu Yao pada saat ini tertegun. Zhu Yao bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiao Yan akan memberikan senjatanya kepada musuh. Zhu Yao berpikir mungkin saja orang ini sudah gila. Zhu Yao pun segera bertanya apakah Xiao Yan benar-benar sakit. Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan tidak menjawab perkataan Zhu Yao. Namun bersama dengan hal tersebut sayap dewa bela diri Xiao Yan tiba-tiba muncul. Xiao Yan juga mengangkat lengannya dan tiba-tiba mengayunkan pedang berat misterius ke arah Zhu Yao. Ledakan setika terjadi dan Zhu Yao juga seketika bereaksi. Zhu Yao mengangkat pedangnya dan kedua belah pihak pada saat ini kembali saling menyerang. Begitu benturan di antara kedua belah pihak terjadi, Zhu Yao pada saat ini memiliki ekspresi muram di wajahnya. Zhu Yao baru saja merasakan kekuatan yang kuat yang terpancar dari Xiao Yan. Baru pada saat ini juga dirinya mengerti mengapa Xing Hui pada saat sebelumnya mati di tangan Xiao Yan. Namun meskipun begitu Zhu Yao pada saat ini tentu saja tidak akan berdiam diri berhadapan dengan Xiao Yan. Sosoknya mengeluarkan kekuatan dari pedang dingin miliknya. Cahaya yang menyala dari pedang panjang pada saat ini segera dilesatkan ke arah Xiao Yan dengan kekuatan yang sangat kuat. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya Xiao Yan melambaikan pedang berat misterius dan berhadapan dengan lesatan cahaya pedang dingin. Benturan kembali terjadi dan setelah benturan sosok Xiao Yan terpental, Xiao Yan sedikit terhuyung namun dengan adanya sayap dewa bela diri Xiao Yan langsung bisa menstabilkan tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya menatap ke arah Zhu Yao di kejauhan. Xiao Yan merenung di dalam hatinya ketika bergumam bahwa ini merupakan senjata yang aneh. Senjata ini benar-benar dapat memantulkan kembali kekuatan serangan Xiao Yan. Tampaknya senjata ini benar-benar sangat bagus dan Xiao Yan sepertinya harus menghabisi orang ini. Jika Xiao Yan memberikan pedang ini kepada Ding Yue untuk dipelajari, mungkin hal ini juga bisa memberikan kemampuan tersebut kepada pedang berat misterius milik Xiao Yan.
Xiao Yan pun tersenyum dan Xiao Yan pada saat ini tampak dipenuhi dengan semangat yang melonjak. Melihat Xiao Yan yang tersenyum, Zhu Yao pada saat ini menyipitkan matanya. Sesaat berikutnya Zhu Yao pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera mengangkat pedang dingin miliknya. Pedang di tangannya mengeluarkan serangkaian bayangan. Selanjutnya dengan ayunan keras dari pedang panjang di tangannya, lesatan pedang berubah menjadi 100 bayangan pedang yang menyelimuti Xiao Yan. Melihat pemandangan ini, mata Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, bukan karena Xiao Yan merasakan adanya ancaman yang kuat dari serangan dari Zhu Yao. Xiao Yan pada saat ini benar-benar keheranan karena Zhu Yao menampilkan keterampilan bertarung. Ini merupakan pertama kalinya Xiao Yan berhadapan dengan orang Taiksu yang menggunakan keterampilan bertarung. Ratusan bayangan pedang pengandung kekuatan keabadian dan sangat kuat dan pada saat ini melesat langsung ke Xiao Yan. Sayap dewa bela diri Xiao Yan pun seketika terkepak dan Xiao Yan segera menghindari banyak lesatan bayangan pedang. Xiao Yan juga memblokir lesatan pedang yang tidak bisa dihindari oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tampak berada di tengah-tengah hujan lesatan pedang dan Xiao Yan mengerahkan semua kemampuannya untuk menghindar. Namun meskipun begitu, Xiao Yan tahu bahwa serangan asli dari Zhu Yao berada di tengah sini. Bersamaan dengan Xiao Yan yang memikirkan hal ini, cahaya dingin pada akhirnya benar-benar meraung. Xiao Yan merasakan kekuatan yang benar-benar mengancam. Kekuatan yang bisa membuat Xiao Yan merasa terancam pasti akan mampu melukai tubuh dari klon dewa asli. Xiao Yan juga menyadari tampaknya Zhu Yao benar-benar berniat menghabisi Xiao Yan hanya dengan satu pukulanan. Pada akhirnya dirinya segera menoleh dan Xiao Yan melihat sosok Zhu Yao. Zhu Yao mengangkat pedang dingin miliknya dan melesatkannya ke arah jantung Xiao Yan. Namun begitu serangan ini benar-benar tepat di hadapan Xiao Yan. Seluruh jiwa Zhu Yao pada saat ini tampak tiba-tiba macet. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini hanya berdiam diri di hadapan sosok Zhu Yao. Sama seperti Xiao Yan berhadapan dengan Xing Hui, Xiao Yan pada saat ini menggunakan Yao Beng pada saat kritis. Meskipun Void God Armor ini sangat kuat, tetapi tampaknya Void God Armor tidak mampu memblokir kekuatan Yao Beng. Hal ini merupakan sesuatu yang bagus untuk Xiao Yan dan Bai Yan atau jantung api putih pasti akan sangat berguna melawan orang-orang dari Taiksu saat ini. Selain itu, alasan mengapa Xiao Yan tidak dengan mudah menggunakan Bai Yan dari awal adalah karena Xiao Yan ingin menjaga kartu truf Xiao Yan simen mungkin. Xiao Yan hanya akan menggunakan kekuatan ini di saat-saat kritis dan saat-saat itu telah tiba. Namun meskipun Xiao Yan menyadari bahwa Bai Yan dapat memberikan efek pada orang dari Taiksu, Void God Armor ini juga masih memiliki efek perlindungan tertentu. Meskipun mereka pada saat ini akhirnya terkendali oleh kekuatan dari jantung api putih, tetapi pada akhirnya Xiao Yan harus menggunakan kekuatan yang besar untuk menghancurkan mereka. Disinilah letak Void God Armor lebih berfungsi karena dirinya benar-benar melindungi orang yang berada di dalamnya dari serangan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain, Zhu Yao pada akhirnya segera pulih dari kehilangan jiwa dan fisiknya. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini muncul di hadapannya dan Zhu Yao seketika terkejut. Zhu Yao tidak tahu apa yang terjadi pada saat sebelumnya. Namun perasaan ini membuatnya merasakan ketakutan yang tidak ada habisnya. Zhu Yao yang tersadar juga pada akhirnya segera melesat mundur secepat mungkin. Sosoknya pada saat ini langsung merasa seolah-olah dirinya tidak mengalami luka sama sekali. Zhu Yao pun bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi dan mengapa tidak ada serangan. Beberapa saat yang lalu Xiao Yan memang tidak melakukan serangan kepada Zhu Yao. Xiao Yan bisa saja memberi Zhu Yao pukulan fatal, namun Xiao Yan memutuskan untuk tidak melakukannya dan Xiao Yan benar-benar mempermainkan Zhu Yao. Begitu Zhu Yao menstabilkan tubuhnya, sosoknya pada saat ini segera bereaksi dan menatap ke arah Xiao Yan. Zhu Yao melihat memegang pedang dingin yang sebelumnya berada di tangannya.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat tangannya memain-mainkan pedang milik Zhu Yao. Xiao Yan pun segera berkata bahwa ini benar-benar pedang yang sangat bagus. Sayang sekali Xiao Yan tidak terlalu suka menggunakan pedang, namun hal ini juga bukan permasalahan karena jika Xiao Yan memberikan pedang ini kepada Feng Feng, sosoknya pasti akan sangat senang dan kemampuannya akan meningkat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Zhu Yao pada saat ini seketika berteriak dengan marah. Zhu Yao berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar sedang mencari kematian. Pedang dingin penghancur kehampaan miliknya ini benar-benar sangat penting bagi Zhu Yao. Setidaknya ini adalah salah satu kartu truf terkuat yang dirinya miliki. Namun pada akhirnya Xiao Yan benar-benar mengambil pedang tersebut dari tangan Zhu Yao dan Zhu Yao pada saat ini mengertakkan giginya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata kepada Zhu Yao bahwa Xiao Yan ingin berterima kasih kepada Zhu Yao. Zhu Yao pada saat ini menjadi semakin marah mendengar ledekan yang keluar dari mulut Xiao Yan. Zhu Yao lanjut berteriak sebaiknya Xiao Yan pada saat ini mengembalikan pedang miliknya. Mereka bisa saling berhadapan secara langsung satu sama lain sebagai seorang laki-laki. Sebaiknya Xiao Yan pada saat ini berhenti gunakan trik kotor seperti itu. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan segera mulai tertawa. Xiao Yan lanjut berkata apa yang dimaksud dengan trik kotor di dalam pertempuran ini. Setiap orang memiliki caranya masing-masing dan ini adalah cara yang dipilih oleh Xiao Yan. Jika dirinya memang tidak suka dengan cara Xiao Yan maka dirinya bisa menghampiri Xiao Yan dan memberikan Xiao Yan pelajaran. Meskipun Xiao Yan pada saat ini berbicara sambil tersenyum tetapi ada niat membunuh di mata Xiao Yan. Zhu Yao juga pada saat ini sedikit terdiam ketika menatap arah Xiao Yan dengan penuh amarah. Zhu Yao pada saat ini menggertakkan giginya dan Zhu Yao tampak memiliki sedikit ketakutan kepada Xiao Yan sang duta pertobrutan duniawi.